Gimana sih caranya buat ngebangun toko Shopee yang terus berkembang sepanjang tahun 2026? Nah, karena ini kebetulan awal tahun, gue mau kasih tahu bocoran roadmap. Gimana caranya biar toko lu lebih laris dalam 12 bulan ke depan, mulai dari Januari sampai Desember. Ini tepat banget ya, timing yang tepat buat lu belajar gimana cara ngebangun toko lu biar lebih rame. Nah, cuman karena gue bakal bilang ya, ini kan Januari nih, cocok nih, bener nggak? Jadi video ini juga mungkin nggak akan lama-lama nih umurnya. Jadi buat lu yang ketemu video ini langsung lu tonton, langsung lu abisin. Jangan sampai kayak lu tunggu nanti deh. Mana tau nanti udah lu nggak bisa lihat lagi gitu kan. Nah, caranya kayak gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang pertama, kalau lu toko lu masih baru banget ataupun yang udah lama, satu hal yang selalu sering dilewatin sama banyak seller adalah, dan mereka selalu ngerasa toko gue udah siap kok, toko gue udah lama kok, umurnya udah panjang kok. Bentar dulu, lama tuh kata siapa? Panjang tuh kata siapa? Kuat itu kata siapa? Kata lu apa kata platform? Nah, beda loh. Kita ngerasa kayak kita udah jualan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau platform merasa kayak toko lu tuh belum ada apa-apanya, iya berarti kan toko lu masih belum ada apa-apanya kan. Dan lo perlu sadar adalah indikator besar sama kecilnya tiap orang itu beda. Contoh gini, si platform ngerasa misalnya kayak toko baju yang rame gitu kan, karena dia kan tahu industri baju segede apa. Lo tuh udah dapat berapa persennya nih, ya kan? Jangan sampai kayak ambisi kalian cuman secuil gitu. Ya kan, sedangkan sementara lo bisa dapat yang jauh lebih besar. Oke? Clear ya maksud gue ya. Jadi yang pertama adalah biasanya tahap ini nggak boleh lewatnya adalah fondasi dan validasinya. Nah, fondasi dan validasinya itu gimana? Basicnya banget adalah sebenarnya kalau kayak di TikTok ya, mereka selalu ngebahas adalah ACE. ACE itu assortment, content, empowerment, 3 macam. Itu kuncinya kalau buat di TikTok. Sebenarnya Shopee, sadar nggak sadar, kan kita lagi bilang kita lagi bahas Shopee kok bukan TikTok, bener. Tapi lo sadar nggak sih, sebenarnya Shopee itu lagi naik juga. Ya kan, bener nggak? Fitur-fitur mereka ini udah kayak mirip banget gitu, bener nggak? Dan itu nggak jauh-jauh, karena fondasi ACE buat e-commerce itu nggak cuma di TikTok, tapi dimanapun berlaku yang sama. ACE itu apa? Assortment. Assortment itu pemilihan produk. Lu jualan di Shopee tanpa punya produk yang kuat, tanpa punya produk yang di-winning, lupain. Toko lu bakal kayak hantu. Gue sering banget ketemu orang seller yang nanya kayak, kok gimana ya jualan gue, kok udah lama sepi mulu. Bentar, assortment lu kayak gimana? Produk lu kayak gimana, kuat nggak, dicari orang nggak, udah rame belum? Kalau belum, itu PR pertama lu. Kedua, konten itu bukan ngomongin kayak Shopee video, Shopee live, itu iya, tapi kayak SKU lu konten lu udah bagus apa gitu loh. Empowerment, segimana caranya lu supaya membuat toko lu tuh makin banyak dikenal. 3 ini fondasi dasar yang bakal kita bahas, dan gue bakal bagi jadi 12 bulan ya. Oke, pertama, jadi tahap pertama banget adalah bener-bener ini mungkin lo harus beresin dalam 1-3 bulan pertama. Fondasi ini dengan cara apa? Lu riset dan uji produk utama mana yang mau lu cari, yang mana yang bakal kuat. Nah, riset ini gitu kan, orang tuh cuma ngeliat kayak gini, oke, gua lihat dari kompetitor gua mana yang laku. Nggak bisa gitu, Bang. Kompetitor lo laku, belum tentu lo laku. Kalau lo nggak percaya, gini deh, cobain deh. Kan gue tahu kan, pasti kan ketika gue ngomong banyak yang ngebantah lah ya. Ya udahlah, gue tahu mungkin banyak yang ngedebat gue. It's okay, nggak masalah. Gue kagak butuh validasi lu, gitu kan. Tapi coba gini deh, lo tentang kalimat gue dengan cara apa? Lo lihat kompetitor lo yang rame apa, yang udah penjualannya puluhan ribu, apa lo contek? Lo tiru persis 100%, gitu kan. Lo pasang, mau harga sama atau harga lebih murah, belum tentu rezekinya mereka nempel. Karena basicnya adalah lo bisa contek, tapi belum tentu rezekinya nempel gitu loh. Iya kan? Banyak gak, gue tahu kok seller-seller yang gue udah ikutin yang rame, kenapa nggak itu? Ya memang nggak bisa lu kayak gitu. Lu ngeriset tuh nggak bisa cuman dengan nyontek. Jadi lu harus lihat kayak kira-kira gini sebenarnya permintaannya apa, terus lu kira-kira kenapa orang mau nyari produk itu, alasannya gitu. Itu PR-nya seller sebenarnya. Jadi kayak lu ngeriset permintaannya orang apa di industri lu mau jual apa. Misalnya lu mau jual baju, kenapa sih orang cari baju gamis? Oh, baju gamis karena mau lebaran. Itu kan basic ya, bener ya? Oke, permintaannya sebanyak apa? Nah, yang ada tuh lo petain, musuhnya siapa aja, yang kuatnya siapa aja nih. Nah, kadang memetakannya itu butuh PR. Makanya kadang suka butuh tools kan. Ini gue nemu ada yang namanya Shopee Tools. Nah, lo bisa lihat deh. Itu bisa ngeriset buat nge-scraping kayak data kompetitor lo siapa aja. Lumayan, mempercepat kerjaan lo. Oke? Nah, lo scraping. Kompetitor lo siapa aja. Nah, lo lihat kelebihannya mereka apa, kekurangannya mereka apa, terpenuhi nggak semua. Nah, gimana cara kita nyontek terpenuhi apa nggak? Lihat di ulasan. Di ulasan, tapi gini, oh gue baca satu-satu, nggak usah juga. Ulasan bintang 5 nggak usah lu baca, karena biasanya sih cuma barang cepet nyampe, seller top.
Bener nggak? Ulasan bintang 1, lu baca karena suka kayak, oh pengiriman lama kagak ada urusannya. Lu carilah ulasan yang bener-bener ngasih real. Misalnya kayak gambarnya gede tapi fotonya kecil. Gambarnya gede fotonya kecil. Gambarnya gede tapi nyampainya kecil. Misalnya bahannya panas. Nah di situ lu bisa tahu kelemahan kompetitor lu apa yang bener. Kebayang ya? Kebayang ya? Nah di sini nih, nah ini lu lihat nih kelemahannya apa gitu kan. Nah dari sini lu coba buat produk yang pasarnya ada nggak, besar apa nggak, lu lihat dari jumlah pencarian. Gimana cara nyari jumlah pencarian Shopee? Nih, gue pernah bikin beberapa video tentang gimana cara ngeriset pencarian. Lu lihat di sini. Ya, gue nggak bahas di video ini biar nggak kelamaan. Oke. Ya, nah, lu harus lihat nih, pasarnya banyak nggak? Cari yang permintaannya banyak. Yang ideal adalah gini, demand-nya tinggi, kompetisinya rendah. Itu ideal banget. Cuman kalau gue ditanya, kok produk apa yang gitu? Ya lu riset lah. Lu riset lah, masa lu tanya gue langsung, bener gak? Iya kan? Karena gini, kenapa gak dibikin konten kok? Kenapa ini gak dibahas? Gini, gue bikin konten, gue kasih tahu mana yang demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, percaya sama gue, itu berubah. Kenapa? Orang lain ngelihat, kompetitor lu ngelihat. Jadi mendingan lu riset sendiri dah, biar lu kenyang, ya. Bisa nggak dirisetin? Ya sebenarnya kalau buat teman-teman yang gabung di pendampingan kita, di pendampingan Ordal, itu kita bantu risetin. Kalau di konten, ya jadinya bukan buat lu doang. Kebayang ya, makanya kenapa gue gak pernah bahas. Tapi lu riset, cari ya yang pasar besar, kompetitor kecil. Kalau misalnya nggak ada gimana? Pasar besar, kompetitor sedang. Ya, kalau misalnya nggak ada lagi gimana? Boleh nggak? Yang pasti yang paling jangan adalah pasar kecil, kompetitor banyak. Nah itu goblok lu turun di situ. Kenapa gue bilang bodoh? Karena itu udah perang-perangan, udah nggak ada duitnya dah. Ya. Nah, terus gini. Oh iya satu lagi ya. Jadi ngomongin pasar ini ya. Gue juga suka ngerasa kayak gini, banyak seller selalu ngerasa kayak jual mereka tuh stuck, menderita, sengsara. Yang sebenarnya kalau menurut gue bukan berarti menderita sengsara, tapi lu bertarung di pasar yang gak ada duitnya. Ngerti gak? Gak ada duitnya. Jadi kayak lu bayangin aja ya, lu mau panen ikan di laut yang mau mancingnya banyak, ikannya dikit. Ya kan gebuk-gebukan terus lah. Carilah laut yang masih biru. Yang mancingnya dikit, nah itu enak. Tapi kalau lautnya udah merah, udah persaingannya ketat, ikannya dikit, mau ngapain di situ pindah? Itu pindah, udah harus pindah industri dah, ya. Oke, nah setelah lu riset, lu temuin. Nah biasanya udah lu ketemu, mulai bikin produk, ataupun kalau udah ada, gue punya nih produk gue kayaknya bisa nih pasarin ini, gitu kan. Mulailah optimasi dasar. Optimasi dasarnya dulu, gitu kan, judul, foto, deskripsi, variasi, itu lu harus mainin. Gitu kan. Terus udah gitu pasang harga yang marginnya itu cukup aman, jangan main perang harga di awal. Gitu kan. Udah gitu mulai bangun si SKU itu dengan ya 10 sampai 30 review pertama gitu kan. Kasih traffic, kasih pelayanan yang bagus, follow up sopan gitu kan. Lalu bikin SOP yang bagus dari packagingnya, balas chatnya, update stoknya gitu kan. Nah, dan yang perlu dikejar adalah produk ini kalau bisa laku 1 sampai 5 produk setiap hari. Itu dulu deh, goal 3 bulan pertama. Gimana cara biar lakunya? Kok kan gue cuman bisa, nah ini nih kan gue cuman bisa ngepost udah gitu lu tungguin ya. Itu bodohnya lu, berarti kan lu cuman ngepost dan lu tungguin ya, kagak bisa. Nah kan, ini kayak tadi gue bilang ACE ya. Assortment, konten itu tadi gue bilang udah dioptimasi, empowerment. Nah tugas kalian di empowerment. Lu sebar di banyak grup WA, lu sebar di banyak grup Facebook, lu iklanin, lu apain, lu kasih traffic, yang penting biar bisa laku dulu. Lu lihat tractionnya ada apa enggak, kasih budget. Selama 1-2 bulan pertama buat ngelihat bagus apa enggak. Kalau misalnya memang, aduh, gue udah coba ini kayaknya berat banget, ini susah banget, ganti. Karena gini, lu ganti itu apa nih? Nah, kan gue bilang ganti itu ini ya, ganti produk atau perbaiki kontennya. Pertama lu perbaiki dulu kontennya. Perbaiki dulu SKU-nya. Bisa lebih bagus nggak? Oh, ternyata udah diperbaiki, udah diotak-atik, kagak bisa. Ganti produknya. Kalau bisa lebih bagus, berarti kan yang pertama salah. Kita benerin, harusnya membaik. Ya. Nah, udah gitu masuk ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua, di sini tuh lu harus udah mulai bisa ngelihat nih, produk ini harusnya masuk tahap kedua tuh udah potensial nih. Audit lu performa produknya. Lihat, lu misalnya bikin beberapa produk, mana yang mati, mana yang bagus. Nah, biasanya di sini kita udah bisa ngebagi jadi 4 tipe produk. Traffic tinggi, konversi tinggi, orderan tinggi, traffic tinggi, konversi rendah, traffic rendah, konversi tinggi, traffic rendah, konversi rendah. Nah, ada 4 macam nih.
Nah dari 4, ini treatmentnya tentu saja beda. Bedanya gimana maksudnya? Bedanya gini, traffic tinggi, konversi tinggi, itu lu gas, lu kasih traffic sebesar-besarnya dah. Ya, itu pokoknya lu hajar aja terus. Traffic tinggi, konversi tinggi. Nah, traffic tinggi, konversi rendah. Nah, artinya, tadi kan gue bilang is di awal ya, di C ada masalah. Apa nih? Kurang review? Apa kurang servis? Apa barangnya bisa dibenerin lagi, bisa dibagusin lagi, ya lu lakukan apapun di situ. Bener ya? Utak-atik. Nah, ini yang gue bilang rubah. Ya kan? Nah, ada lagi gini, traffic rendah, konversi tinggi. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Kenapa nih? Konversi tinggi tapi traffic rendah. Lo kasih traffic, cobain. Iklannya dihajar, tambahin iklan, tambahin cepas, tambahin apapun. Gitu kan. Tambahin kreator gitu kan. Kalau dikasih traffic tinggi dan konversi tinggi, lu udah langsung punya produk hero baru. Ya kan? Nah, traffic rendah, konversi rendah, lu apain? Ganti. Gini, kita pengennya kadang semua laku. Tapi fair ngomong, gue bakal jujur sama kalian, susah bikin semuanya laku tuh. Jadi daripada gitu ya, fokus aja deh. Yang gampang aja deh. Gitu kan. Kita waktu ini cuma setahun soalnya. Tahun tuh jangan pikiran lama loh, pendek loh. Nah, kalau udah, kita masuk tahapan ketiga. Tahapan ketiga, nah di sini kita adalah mulai sebenarnya mempersiapkan bisnis lu buat jangka panjang. Jadi kita mau scale up, tapi sambil mempersiapkan jangka panjang. Karena kenapa? Ternyata ya learningnya adalah e-commerce itu satu industri yang perubahannya cepet banget. Banget itu banget. Jadi kayak mungkin kalau dari data gitu ya. Kadang mereka juga nggak mau ngasih datanya sih. Tapi maksud gue jarang banget menemukan satu produk yang bisa winning terus bertahun-tahun. Jarang. Biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun udah oke, tahun kedua udah mulai sepi gitu kan. Nah disinilah lu harus mempersiapkan, kalian harus mempersiapkan gimana caranya supaya produk ini kan lu udah, tadi kan 6 bulan nih, fase 6 bulan harusnya udah mulai ketemu nih, produknya udah mulai oke. Gitu kan, lu udah mulai di fase itu tuh naik harusnya, udah kalau hajar traffic apa udah harusnya udah gede harusnya, ya kan. Nah di fase ini apa yang harus lo lakuin? Kalau menurut gua ya, untung nggak marketing lo? Untung, kalau untung, gas segede-gedenya. Selama masih untung, gas segede-gedenya. Jangan lo berpikir gini, gue juga dulu pernah melakukan hal yang sama kok. Jadi kayak berpikir gini, oh ya udahlah, kita dapat ROAS misalnya katakanlah 5. Kita dapat ROI-nya misalnya katakanlah 6, 10 gitu kan. Kita masih untung sih, tapi ya udahlah, nggak usah serakah. Jadi kalau misalnya lo keluar 10 juta dapat 100 juta, ya udah, gitu aja terus. Kan gue pengen 10 juta, 100 juta berlangsung selamanya. Nah ini pola pikir yang salah. Jadi yang benar adalah ketika lo punya ROI 10 gitu ya. Lo keluar 10 juta, 100 juta. Lo bulan 6 dari 10 juta, naiknya jadi 50 juta. Punya duit kan lo dari 100 juta lo kan. Balikin lagi duitnya deh. Gitu. Masih dapat 10 nggak? Oh turun nih, kok turunnya jadi 8. Masih untung nggak? Masih. Hajar terus. Naiknya jadi 100 juta bulan depan. Masih untung nggak? Masih untung. Hajar terus pokoknya. Ya. Agresif gitu kan. Sampai mana? Sampai begitu lu keluar, kok nggak nutup nih gitu kan. Nah, kok udah mulai ini. Nah, lu situ mulai ketemu di batasannya. Kenapa gue bilang lu harus scale up agresif? Karena umur produk itu pendek. Ketika ada momen, dapatkanlah sebesar mungkin. Karena kalau udah momennya lewat, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Ya, nah terus buat menjaga sustainability-nya kayak gimana? Ketika lo lagi agresif, siapkan produk baru, dibanding lah sama produk itu. Gitu. Buat apa? Misalnya gue punya produk yang ini laku, yang ini belum laku, gitu kan? Yang ini gue hajar iklannya gede, gue udah siapin banding nih. Supaya apa? Kalau gue live, gitu kan, gue kerja sama kreator, gue udah push produk baru supaya ketika laku langsung kayak begini. Karena kalau udah kayak gini, ibaratnya gini, yang ini umurnya mungkin tinggal, gue nggak tahu ya, maksud gue tinggal berapa bulan lagi. Anggaplah 3 bulan lagi, 4 bulan lagi dia sepi. Ketika dia mulai turun, ya ini udah mulai naik. Nah, kan kegendong nih kan. Nah, terus nanti kalau ini udah berapa bulan gimana nih? Nah, itu kan fase keempat sebenarnya. Bener nggak? Tapi fase ketiga itu harusnya mempersiapkan. Gitu. Kalau misalnya fase ketiga lo berhasil, lo punya calon yang baru. Kalau fase 3 lo gagal, lo tambah terus calon baru. Jangan sampai ketika ini turun, lo tuh nggak punya apa-apa. Gitu. Ini yang kadang orang suka susah. Dan biasanya banyak seller, kan gue udah untung, santai dulu dong. Boleh gak sih santai dulu? Kalau pengalaman gue di digital ya, jujur, ketika lu santai, lu bakal hilang. Kenapa? Karena gini, basicnya ya, ketika lu jalan, ada orang yang lagi lari. Ketika lu lari, ada orang mungkin yang lagi terbang.
ketika lu terbang, ada yang naik roket gitu. Intinya ya memang kecepatannya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya bisa ya lu lari deh. Sampai mana? Sampai ya lu ibaratnya bisnis lu gede gitu. Karena lu udah gede ya lebih enak gitu kan. Bener nggak? Nah, barulah kita masuk fase keempat. Fase keempat gimana? Nah, fase keempat ini adalah sebenarnya waktunya lu bener-bener bikin sistem. Gue tuh udah punya, harusnya mulai bikin sistem. Sistem, SOP, stabilisasi, itu harusnya ini. Nyiapin produk-produk baru. Jadi gini, kalau misalnya di awal kita cuma satu untung, gitu kan. Harapannya itu kita udah punya 3-4 calon nih. Kecepatannya harusnya bisa seperti itu. Gitu kan. Supaya apa? Ini dapat duit dari sini, ini dapetin ke sini. Ini dapat duit, siapin lagi ke sini, ke sini, ke sini. Gitu kan. Dan ini harus sambil bikin sistem. Kalau lu nggak bikin sistem, lu bakal capek, lu bakal stres, lu bakal burn out. Gue ketika roadmap yang gue bilang ini, lu bakal jadi sesuatu yang sangat menderita. Gitu, makanya di sinilah lu harus mulai mikir kayak gini. Kalau lu jadi seller, banyak seller suka ngerasa gue Superman, lu ngerjain semuanya sendiri. Ya kalau menurut gue ya, sampai detik ini gue nggak pernah mau jadi orang yang jadi Superman, gue nggak mau ngerjain semuanya sendiri. Gue termasuk orang yang maksud gue ya udah gue bakal bikin tim. Nah, tim itu ada beberapa cara nih guys bikinnya. Ada yang lu hire. Hire jujur adalah solusi yang paling mahal. Kenapa? Karena lu susah mendapatkan orang yang bisa ngerti berbagai hal sekaligus. Belum lagi hire itu dramanya banyak. Maksudnya gue nih, ya gue ngomong gini, padahal kalau ada yang nanya mungkin, tapi kan tim lu banyak, iya bener. Tapi kalau gue boleh mengulang waktu lagi, gue mungkin bakal bekerja lebih efektif gitu. Karena kalau kayak sekarang gitu, contoh ya, gue punya tim. Ya pernah kejadian, ini gue cerita nih kayak, tau dia sakitnya tuh TBC, akut. Mau gimana lu? Bener nggak? Bingung kan sebenarnya kan? Oke, kita obatin sampai sembuh 4 bulan. 5 bulan. Gitu kan. Sedangkan misalnya katakanlah orang ini kayak baru masuk kerja tuh kayak 4 bulan juga. Jadi kayak lu dibantu dia 4 bulan terus gitu lu harus ngerawat dia setahun gitu. Nah, bingung kan? Nah, jadi ya itu berbagai drama yang maksudnya harus kita telan. Hire itu dengan konsekuensi seperti itu. Gitu ya. Atau ada juga yang by project. Satu orang atau misalnya kerjasama kayak sama perusahaan lain. Nah, gue sampai sekarang gue paling suka yang ini. Gue sendiri banyak partneran sama misalnya company lain karena buat gue enak kerja sama company itu dapat hasilnya langsung dari satu tim, bukan dari satu orang. Makanya misalnya kayak gini loh, kayak gue ngajak kayak lo misalnya strategi kita bikin yuk bareng sama kita di Ordal gitu kan. Ordal pun gue bikin project tambahan yang memang gue kerja sama gitu loh. Kebayang nggak? Jadi nggak gue semuanya yang pusing gitu loh. Itu seperti itu. Gitu kan. Kayak kita di MEA, lu pusing nih ngerjain marketingnya semua. Lu kerja sama kita di MEA, kita bantu ngurusin karena kita yang pusing gitu. Kayak gitu. Kan lu cuman bayar ibaratnya satu tim. Bener nggak? Dengan budget yang mungkin jauh lebih murah daripada lu hire semuanya sendirian. Gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu kan. Itu adalah maksudnya langkah sustainability-nya gitu. Karena kalau lu kerjain sendiri, nggak mungkin kuat, puyeng, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan. Nah, itulah dia maksudnya langkah keempatnya. Ketika udah bisa langkah keempat, nah lu bisa lebih fokus mengerjakan sesuatu yang lu kuatnya di mana. Gitu kan. Apakah lu kuat bikin produk, apakah lu kuat misalnya nyiptain mencari masalah gitu kan. Kayak gue termasuk orang yang gue cukup kuat dalam mencari masalah dan mencarikan solusinya gitu. Gue seperti itu. Gitu kan. Nah, jadi itu dia tadi roadmap 12 bulan yang bisa lu kerjain buat ngebangun toko yang besar dan steady. Nah, tadi kan gue sempat ngebahas tentang empowerment, bener nggak? Empowerment itu bener-bener gue ngebahas tentang gimana caranya lo cari traffic. Jadi ini bukan lagi cuma ngomongin kayak iklan, bukan lagi ngomongin kayak lo bikin konten, bukan lagi ngomongin kayak cuma lo nge-live. Tapi gimana caranya, misalnya kayak gini, toko lo sekarang 0 yang liatnya, bulan depan itu bisa dilihat sampai 2 juta orang. Nah, ini kombinasi dari semuanya. Jadi yang gue bahas adalah strateginya, bukan secara detailnya. Karena kalau bisa nggak bikinin detailnya, lu bareng sama Ordal deh. Dihitungin gitu, gimana caranya gitu kan. Kenapa gue nggak bahas detail satu-satu? Buset, ini gue nggak tahu video ini udah berapa lama ya. Tapi kalau gue bahas satu-satu kayaknya bisa jadi sejam setengah 2 jam sendiri deh. Gitu, per bagiannya. Yang gue mau bahas kan konsepnya. Dan seperti di awal gue bilang, gue bakal kasih tau lo konsepnya. Jadi kalau ada yang masih lo tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.